Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bahasan mengenai model systematic risk maupun untuk beta, dan juga nanti kita akan mengkaji bagaimana cara untuk menganalisis dan juga untuk menghitung beta maupun risiko yang ada. Kita mulai bahasan kali ini ya. Oke, seperti yang rekan-rekan sekalian lihat di layar, kita akan mempelajari mengenai model systematic risk maupun beta. Nah, untuk risiko suatu aset itu memang dibagi menjadi dua. Ada systematic risk dan juga ada unsystematic risk, ya, atau risiko tidak sistematis dan risiko sistematis. Nah, untuk risiko sistematis atau systematic risk, dalam hal ini aset itu tidak dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. Nah, diversifikasi ini adalah salah satu strategi ya. Jadi diversifikasi ini adalah strategi dalam portofolio untuk menempatkan berbagai sektor ya, sektor saham maupun berbagai sektor dan saham yang digunakan. Ini adalah diversifikasi. Berarti untuk systematic risk ini aset itu tidak dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. Nah, untuk unsystematic risk atau risiko tidak sistematis ini, ya, di sini aset itu dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. Nah, tentunya dapat kita simpulkan bahwa untuk prinsip risiko sistematis ini adalah the expected return on an asset depend on its systematic risk. Jadi dalam hal ini maksudnya itu adalah prinsip risiko sistematis itu jumlah expected return itu untuk suatu aset itu tergantung pada besarnya systematic risk. Nah, untuk reward yang diterima oleh investor itu karena kemampuannya dalam menanggung risiko, itu pasti tergantung pada besarnya systematic risk suatu investasi. Karena itu dalam hal ini untuk unsystematic risk ya dapat dihilangkan pada suatu tingkat biaya tertentu melalui apa ya? Melalui diversifikasi seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengukur systematic risk? Nah, pasti jadi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Nah, mengukur systematic risk ini kita lihat di sini ya, ada yang namanya indikator systemic risk atau systematic risk ya. Indikator untuk systematic risk ini systematic risk ya. Indikator systematic risk ini adalah beta koefisien. Nah, lambangnya seperti ini ya. Kalau kalian menemukan lambang seperti ini adalah beta koefisien yang digunakan sebagai indikator untuk menilai systematic risk. Nah, bagaimana cara kita membaca nilai dari beta koefisien? Cara untuk menilai menilai beta koefisien ini, Ibu berikan contoh misalkan diketahui ada beta koefisien sebesar 0,7. Artinya adalah aset tersebut memiliki nilai sistematik itu sebesar 0,7 ya 0,7 kali lebih besar daripada rata-rata aset. Seperti itu. Lalu kalau misalkan 0,5 ya berarti artinya aset tersebut memiliki nilai sistematik risk-nya itu sebesar 0,5 kali dari rata-rata aset yang ada. Cara bacanya adalah seperti itu. Nah, untuk expected return nih Ibu sebentar nih, expected return. Ya. Expected return. Oke. Sebentar. Ya. Oke. Sorry. Oke, kita mulai lagi ya. Nah,
Tadi kan indikator systematic risk ini adalah beta koefisien. Tadi cara membacanya sudah Ibu sampaikan. Lalu di sini ada yang namanya expected return dan risk premium. Risk premium itu risiko ya yang jelas dihadapi oleh para investor. Jadi dalam kegiatan investasi tentunya tidak akan lepas dari risiko. Ya, kemudian ada expected return atau nilai imbal hasil yang diharapkan, di mana untuk expected return maupun untuk risikonya berkaitan erat dengan systematic risk. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwa nilai aset dengan beta koefisien yang lebih besar memiliki arti bahwa nilai systematic risk juga besar. Jadi kalau nilai betanya itu besar, berarti nilai systematic risk-nya juga besar. Jadi saling berhubungan positif ya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya kita akan mengkaji di sini untuk hal penting kaitannya dengan expected return maupun nilai risiko. Kan tadi setelah disampaikan memang berhubungan erat dengan systematic risk. Nah, aset dengan beta koefisien juga lebih besar. Tadi artinya berarti nilai systematic risk-nya juga lebih besar. Dan sebagai konsekuensinya tentunya nilai aset tersebut juga memiliki expected return yang besar pula. Nah, kita coba analisis total risiko dan juga beta berdasarkan data yang ada di layar. Di sini ada dua security, ada security AA dan security BB. Ini sampel ya, contoh saja. Di mana dari data tersebut ada nilai standard deviation dan juga standar deviasi dan juga nilai beta. Untuk security AA di sini sebesar 40% dengan beta 0,5 dan security BB nilainya 20% dengan nilai 1,5. Bagaimana cara kita untuk menganalisis total risk dan beta dari data tersebut? Kita akan coba kaji ya. Jadi jika kita lihat pada layar di atas, cara untuk analisisnya ya, security AA memiliki nilai total risiko yang lebih besar daripada security BB. Akan tetapi, untuk security AA memiliki risiko sistematis yang lebih rendah. Nah, kita lihat di sini. Memiliki nilai risiko sistematis yang lebih rendah karena total risiko itu merupakan penjumlahan dari nilai systematic risk ditambah dengan unsystematic risk ya. Maka nilai security A dalam hal ini, saya untuk security AA seharusnya memiliki unsystematic risk yang lebih besar. Dan untuk security B, nah security BB yang ini semestinya memiliki nilai risk premium dan expected return yang lebih besar, meskipun memang nilai aset tersebut memiliki total risiko yang lebih rendah, seperti itu. Jadi kita melihatnya, kalau melihat security AA dalam hal ini memang memiliki risiko sistematis yang lebih rendah sebesar ini ya, lebih rendah. Tapi untuk untuk security A dalam hal ini memiliki nilai risiko seperti yang tadi telah disampaikan. Ya. Sudah cukup jelas untuk analisis total risk. Jadi itu ya cara kita membaca bagaimana kita melihat dari total risiko mana yang lebih besar, mana yang lebih rendah. Kalau misalkan dilihat dari sistematis ini mana yang lebih besar, mana yang lebih rendah, seperti itu cara membacanya ya. Oke, kita sekarang masuk ke bahasan selanjutnya untuk perhitungan portofolio beta. Nah, untuk perhitungan portofolio beta di sana ada salah satu contoh ya. Sebelumnya Ibu telah pada video sebelumnya menjelaskan bagaimana cara menghitung return dari portofolio yang ada. Nah, ini berkaitan ya dengan perhitungan yang sebelumnya telah Ibu sampaikan dengan contoh yang berbeda supaya nanti penjelasan untuk pertemuan berikutnya pada perhitungan Excel itu lebih jelas. Nah, contohnya itu adalah seorang investor memiliki
memiliki keputusan investasi di mana seorang investor ini menanamkan sahamnya 50% pada AA. Ya, AA ini contohnya adalah saham AA dan 50% pada BB. Nah, yang ditanyakan hitunglah besarnya beta koefisien atau portofolio beta jika diketahui risiko individual untuk nih XX itu adalah sebesar 0,9 dan XY sebesar 1,15. Sorry, ini Ibu harus ganti dulu. Ya, ini AA dan yang ini adalah BB. Oke, sorry ya. Kita lanjutkan. Jadi contoh soalnya seorang investor, dia melakukan kegiatan investasi menanamkan sahamnya 50% pada AA dan 50% pada BB. Nah, yang ditanyakan hitunglah besarnya beta koefisien atau portofolio beta jika diketahui risiko individual untuk saham AA-nya sebesar 0,9 dan risiko individual untuk saham BB-nya sebesar 1,15. Nah, cara menghitungnya adalah ini rumusnya ya. Jadi beta untuk P ini adalah portofolio. Portofolio berarti kan lebih dari satu instrumen yang kita gunakan ya. Beta portofolio, beta P, beta portofolio atau beta koefisien untuk portofolio ini adalah 0,50. Ini 0,50 untuk persentasenya ya, penanaman persentasenya 0,50 dikalikan dengan beta untuk saham AA ditambah 0,50 dikalikan dengan beta untuk BB, saham BB. Nah, dari sini kita hitung, berarti beta portofolio sama dengan 0,50 dikalikan dengan untuk beta AA. Beta AA ini kan risiko individualnya ya. Untuk risiko individualnya ini adalah sebesar 0,9 dan di sini ditambah dengan 0,50 dikalikan dengan risiko individual untuk BB ini sebesar 1,15 ya. Jadi kita mau mencari nih beta koefisien untuk portofolionya berapa, karena kita baru tahu risiko individualnya saja. Nah, berarti diketahui untuk besarnya beta koefisien portofolio secara keseluruhan dari kegiatan investasi ini dalam portofolionya adalah nilainya 1,025 berdasarkan perhitungan tadi. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin itu yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Nanti kita akan lanjutkan bahasan selanjutnya untuk dalam hal ini untuk security market line ya, untuk expected return portfolio, di mana nanti akan Ibu bahas di pembahasan berikutnya ya, supaya berhubungan dengan perhitungan Excel yang akan Ibu berikan. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.